Jadi yang namanya nyawiji itu kalau kita latihan desa terate disahkan, ya otomatis kita udah sama-sama minum air sumpah, itu sudah nyawiji, sudah jadi satu. Kalau tiba-tiba ada kalimat sekarang nyawiji, saya bingung loh. Nah, terus kemarin apa namanya kalau sudah disahkan? Kok sekarang dikatakan nyawiji? Ini lucu lagi. Bakas koro manjer kamuryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara saya, warga persaudaraan Jati Trate, Pusat Madiun. Ketemu lagi dengan saya, Sujarwo, yang mana kemarin udah kita sampaikan bahwa saya adalah pelaku sejarah di mana perjalanan Pamper, kemarin saya ceritakan Pamper dengan Korlap diketemukan di Jombang, di mana pertemuan itu dikarenakan ada semacam miskomunikasi, salah paham. Karena diketemukan di situ terjadi seperti perdamaian antara Pamper dengan tulislah sepakatan-sepakatan, yang mana sepakatan itu sampai sekarang ada yang belum dilaksanakan oleh beliau-beliau yang menyatakan siap untuk memohon maaf ke Padepokan. Ada yang ngomong ingin mencium tanah atau sujud di Padepokan. Nggak perlu saya sebutkan namanya, itu merupakan sejarah bagaimana antara Pamper dengan Korlap waktu itu ketemu. Nah, setelah itu ada semacam peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu diadakannya Parloh 2016. Sebelum terjadi Parloh, ada semacam unjuk rasa, demo, Padepokan. Memang di alam demokrasi unjuk rasa boleh, demo boleh, tapi harusnya dengan cara-cara yang lebih santun. Jadi ada yang teriak-teriak, ada yang mencaci maki, menghujat. Itu bukan jiwa seorang pendekar Jati Trate. Ini kami sayangkan. Itu menghujat, apalagi hal yang dihujat adalah sesepuh kita. Jujur aja, di Jati Trate ini bermacam-macam manusia pendekar Jati Trate. Ada yang nakal, ada yang alim. Semua nggak kelihatan karena tertutup oleh sopan santun dan etika yang sangat luar biasa, budi pekerti luhur yang sangat luar biasa. Kenakalan dulu-dulu kita di
jalanan itu tertutup dengan sopan santun yang ada sopan santun di desa Trate yang sangat luar biasa. Jadi kalau sampai padepokan dicoret-coret, terus yang terakhir kali dijebol, menganiaya saudara sendiri, ini yang benar-benar sangat keterlaluan. Saya yakin ajaran Budi Luhur di desa Trate nggak seperti itu, apalagi itu saudara kita. Ada saudara tua kita itu sudah almarhum, sekarang ikut dipentung, digebuk, dengan bangganya mukuli saudaranya, teriak-teriak. Ini yang sangat memprihatinkan. Saya tidak tahu dibalik gerakan itu siapa. Jadi sangat disayangkan kalau seorang pendekar sejati Trate membuat suatu gerakan yang gerakan itu menonjolkan kekerasan. Nah, ini yang kami sangat tidak simpati, sangat tidak setuju. Saya sebagai pendekar sejati Trate, yang mana saya waktu itu membuat suatu perkumpulan yang namanya pengamanan Trate, di mana pengamanan Trate itu tujuannya sudah saya sampaikan kemarin. Salah satunya mengamankan padepokan, aset, organisasi. Di situ kita sangat serius untuk mendidik mereka menjadi orang yang baik, baik untuk orang lain maupun baik untuk saudara sendiri. Nah, pemukulan-pemukulan yang dilakukan oleh mereka kepada saudara sendiri ini membuat kita orang-orang Panther itu waktu itu kaget, kok bisa ya seperti itu. Itu sebetulnya orang desa Trate atau bukan? Kok sampai menganiaya saudara sendiri, sampai berdarah-darah, sampai kepalanya bocor, merusak padepokan. Ini tidak memancarkan jiwa seorang pendekar yang berbudi luhur. Ngaji mati aja udah nggak boleh. Seperti saya dengan Mas Tarmaji pernah tidak sepaham, saya terjadi crash, tapi saya menyampaikan kepada Mas Maji ketidakpuasan saya dengan cara empat mata, bukan terus saya teriak-teriak di padepokan mencaci maki Mas Maji. Nggak boleh. Di desa Trate seperti apapun nggak boleh seperti itu. Itulah didikan sejati Trate. Kalau kita tidak pas perasaan kita dengan keputusan seorang senior, seorang sesepuh, ya kita datang aja sendirian, sampaikan kepada senior kita apa ganjalannya. Nah, tentunya akan menjadi masukan. Usulan pun juga tidak harus usulan itu harus diterima, tidak. Karena mungkin seorang senior itu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kepentingannya lebih besar. Seperti peristiwa yang telah terjadi, di mana ada rombongan, tulisan rombongan manten, terus rombongan manten itu ternyata adalah oknum-oknum. Saya nggak tahu itu warga Trate dari mana, atau itu dari perguruan lain atau dari organisasi apa, saya tidak tahu. Yang jelas di situ ada tulisan di bis itu rombongan manten, dan saya yakin kalau perguruan lain nggak akan mau melakukan itu. Perguruan lain dengan desa Trate sangat guyup rukun. Nah, rombongan manten turun, nggak taunya jebol pintu padepokan, menganiaya dulur dewe, terus merusak padepokan. Nah, seperti ini sangat kita sayangkan.
apakah ini didikan Sidratarate? Kok bisa terjadi seperti itu? Siapa dibalik semua itu? Kasihan sebetulnya adik-adik itu hanya dipakai untuk alat. Jadi ayolah yang memang merasa salah, datang minta maaf kepada dulur-dulur atau sesepuh yang ada di Padepokan. Kalau seorang satria, dia akan mengakui, ya Mas, saya salah. Saya akan menemui pengurus pusat atau siapapun yang dipercaya oleh pusat untuk mewakili. Jadi itu seorang pendekar nggak ada didikan merusak, memukul itu bukan didikan Sidratarate. Memukuli apalagi saudara sendiri. Nah ini kalau memang masih punya jiwa satria, jiwa kependekaran, silakan datang ke Padepokan untuk menghadap siapapun yang kira-kira diberi tugas untuk menemui. Jadi minta maaf. Orang minta maaf bukan berarti orang itu asor, orang itu rendah. Tidak, justru itu menunjukkan seorang yang punya jiwa satria, derajatnya lebih tinggi daripada orang yang jadi pengecut. Itu pesan dari saya. Saya lebih bangga melihat seseorang dengan tulus ikhlas melaksanakan apa yang sudah saya sarankan. Mungkin mereka lupa sehingga saya memberikan saran. Lupa kalau iya saya salah. Dan tidak usah saling menyalahkan si A, si B, si C. Coba introspeksi pada diri sendiri. Tanya pada hatimu. Apa yang pernah saya lakukan? Apa yang pernah saya perbuat kepada orang lain? Nah, itu namanya orang setia hati berarti. Nah, terus ini kembali setelah Parloh 2016. Di saat Parloh itu juga ada demo unjuk rasa di luar gedung. Waktu itu saya dengan Mas Sidik, terus dengan siapa lagi ya sudah lupa, saya ikut menangani unjuk rasa itu di saat Parloh 2016. Kita masukkan dalam gedung, kita ajak ngomong, bicara. Saya juga tidak tahu tiba-tiba kok ada unjuk rasa seperti itu siapa yang mendesain. Yang tahu Allah alam. Jadi saya tidak mau menebar fitnah, saya tidak mau menebarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, mendiskreditkan orang lain, saya nggak mau. Setelah 2016 Parloh jadi, ya jadi siapa? Ya jadi Mas Taufik. Tentunya cabang-cabang juga bertanya-tanya, loh kok bisa Mas Taufik? Padahal hitungannya sekian, dapatnya sekian. Nah itu saya nggak mau ngurusi masalah itu. Nah jelas siapapun jadi waktu itu harus kita junjung tinggi, harus kita hormati, harus kita dukung. Nah terjadilah suatu peristiwa yang mengakibatkan perhatian cabang-cabang se-Indonesia. Di saat itu di Sleman, waktu itu ketua cabangnya saudara Bimo, ketua cabang Sleman, yang mana saudara Bimo ini kepengurusannya belum selesai. Tiba-tiba ada semacam parapatan cabang yang tidak melibatkan pengurus. Ya tentunya ini membuat gaduh. Maka saya pun waktu itu dengan tim Pamter, kalau nggak salah 9 ya, meluncur ke Sleman mengantisipasi supaya tidak terjadi benturan antara pihaknya saudara Bimo dengan pihak yang lain. Pihak yang lain itu yang mana saya juga nggak perlu menyampaikan, yang jelas di situ saya sudah beri masukan.
akhirnya tetap dilaksanakan oleh mereka. Nah, perapatan cabang di Sleman inilah yang membias ke seluruh tanah air. Akan terjadi keributan, kegaduhan dalam persaudaraan Dadi Trate. Nah, setelah itu muncul lagi cabang-cabang. Saya tidak tahu itu bagaimana, karena saya tidak urusan dengan masalah itu. Cuman saya selaku warga Dadi Trate tentunya menyayangkan. Seharusnya terjadi setelah mubes yang diinginkan oleh saudara-saudara saya waktu itu yang unjuk rasa, diadakan mubes. Setelah mubes harusnya sudah nyaman, tenang, damai. Ini tidak, muncul cabang, saya nggak ngerti ini gimana kok kayak gini. Karena itu bukan urusan saya untuk ngurusi cabang, ya saya diam aja. Saya diam, hanya melihat. Makin lama gak karu-karuan, malah padepokan dijebol, terjadi penganiayaan yang sangat kita sayangkan. Kita diketawakan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Dadi Trate. Jujur saja, saya selaku warga Dadi Trate yang dilahirkan di Madiun, digembleng di Madiun, ya saya tetap loyal kepada Setiasti Trate Pusat Madiun. Dan ini ada kalimat nyawiji. Saya tidak menyalahkan, apapun yang dikatakan itu hak mereka. Jadi yang namanya nyawiji itu, kalau kita latihan Desa Trate disahkan, ya otomatis kita udah sama-sama minum air sumpah, itu sudah nyawiji, sudah jadi satu. Kalau tiba-tiba ada kalimat sekarang nyawiji, saya bingung loh. Nah, terus kemarin apa namanya kalau sudah disahkan? Kok sekarang dikatakan nyawiji? Ini lucu lagi. Betulnya begini loh, simpel aja. Mas, saya salah, saya kilap. Saya mau izin untuk merapat, mau izin untuk masuk lagi ke PSHT Parloh 17. Saya kira nggak ada masalah. Wong itu juga orang-orang Desa Trate. Saya yakin adik-adik di bawah itu nggak salah, nggak ngerti. Mereka hanya ikut-ikutan. Nah, tentunya ada semacam proses, kriteria bagaimana supaya mereka bisa kembali ke pangkuan PSHT Pusat Madiun, yang tentunya padepokannya Jalan Merak nomor 10. Dan itu sudah ada tim yang menangani. Kalau saya apa sih yang nyawiji? Orang nyawiji itu sudah disahkan, ya berarti itu otomatis nyawiji. Saya dengan dulu-dulu yang lain, begitu minum air sumpah, ya sudah, itu berarti saudara saya. Kadang-kadang saya juga bingung, yang nyawiji apanya gitu. Jadi tolong untuk saudara-saudara saya dimanapun juga berada, sebetulnya nama saudara itu bukan cuma saudara Desa Trate ya. Saya dengan orang lain pun, kalau itu orang baik, saya anggap saudara juga bisa. Tapi beda, Desa Trate ini kan kalau belum minum air sumpah, ya itu belum dikatakan warga, belum dikatakan sedulurku gitu. Itu dari saya. Jadi saya mohon maaf secara pribadi. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya ketahui, yang saya dengar dan saya lihat. Saya tidak punya hobi, tidak punya kepandaian untuk memutarbalikkan fakta. A saya omongkan B, B saya omongkan C,
terus umpamanya panter dimanfaatkan oleh seseorang untuk kepentingan kelompok, golongan atau pribadi, saya enggak seperti itu. Insya Allah jiwa saya bagaimana Isya Trate ini jadi besar, ajaran budi pekerti luhur itu bisa disampaikan kepada adik-adik siswa sehingga menjadi warga-warga yang baik, yang punya etika, yang punya sopan santun. Nakal wajar namanya pendekat, tapi nakal pakai aturan, nggak nakal sembarangan. Dan etika sopan santun itu adalah tetap yang nomor satu. Kalau orang pintar nggak punya etika ya nggak ada artinya. Orang yang tidak pintar tapi punya etika sopan santun yang tinggi, budi pekerti yang luhur, itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Bukan berarti orang pintar nggak diinginkan, ya diinginkan, tapi jangan sampai minter-minteri, ini yang repot. Terus pesan saya pada para pelatih di lapangan, saya hormat pada panjenengan semua. Tanpa pelatih Isya Trate nggak akan berkembang. Saya mohon baik ranting dan cabang untuk pelatih agar lebih diperhatikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih melihat ada anak SD kelas 6 disahkan. Saya prihatin, tolonglah jaga nama Isya Trate ini dengan tidak mengesahkan adik-adik yang masih muda, masih SD kelas 6, SMP kelas 1 masih kecil-kecil disahkan. Ini kasihan nanti kalau mereka sudah jadi warga. Saya kira itu pesan dari saya, dan mohon maaf apabila ada perkataan dan kalimat yang kurang berkenan di hati saudara-saudara saya. Saya kira cukup sekian. Marilah kita tetap bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan sejati Trate tetap jaya, kekal, abadi untuk selama-lamanya. Isya Trate jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.